Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu channel Zamzamiyatul Barakah. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Sirah Nabawiyah, sebuah pembahasan yang akan mengajak kita untuk menelusuri jejak-jejak nubuah Rasulullah. Sebuah pembelajaran yang akan mengajak kita untuk menelusuri relung-relung sejarah Rasulullah. Baik teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, adalah penghulu, penutup dari seluruh para nabi, dari seluruh utusan Allah. Pengetahuan bahwa Rasulullah SAW, Sayyiduna Muhammad SAW adalah nabi terakhir, adalah penutup para nabi dan penutup para rasul, ini sebenarnya tidak hanya diketahui oleh kita umat Islam saja, tetapi jauh sebelum kita, ya, Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada umatnya bahwa kelak nanti akan datang seorang Rasul yang berciri seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang akan menjadi penutup para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6 memberikan penjelasan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayat tersebut, teman-teman, adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabiullah Isa ibnu Maryam, atau dalam tradisi Bible disebut dengan Yesus, pernah mengingatkan pada Bani Israel bahwa, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu, bukan Tuhan. Tugasku adalah membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira bahwa nanti kelak akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ayat ini juga menjelaskan, sayang, walaupun Bani Israel sudah diperingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka saat Nabi Muhammad SAW muncul, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi dari ayat tersebut, teman-teman, kita mengetahui bahwa bahkan Nabi Isa sekalipun juga memperingatkan, memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah beliau akan ada nabi lain, yang nabi itu akan
memberikan kabar gembira, dan Nabi itu membawa bukti-bukti yang nyata. Dan Nabi itu jelas namanya disebut dengan Ahmad. Padahal kita juga tahu bahwa Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad. Jelas di sini. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 40, Allah juga menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian, bukan. Tapi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Dan tidak hanya sekedar utusan biasa saja, tapi Muhammad itu juga adalah penutup para nabi. Kalau penutup para nabi, berarti juga penutup para rasul. Karena kalau rasul sudah pasti nabi. Dan ayat ini sekali lagi menjelaskan betapa kedudukan Rasulullah SAW di antara para nabi-nabi yang lain, di antara para rasul-rasul yang lain, adalah berada pada kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Sunan Tirmidzi, khususnya dalam kitab Ar-Ru'ya bab Zahabun Nubuwah, dan juga di dalam kitabnya Imam Ahmad, yaitu Musnad Ahmad. Di situ disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innar risalata wan nubuwah qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabiyya." Yang artinya Rasulullah bersabda, rantai kerasulan dan rantai kenabian itu sudah terputus, telah sampai pada akhirnya, dan tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, Sayyiduna Muhammad, adalah nabi dan rasul terakhir. Kemudian para imam, para mufassirun, para muhaddithun juga menjelaskan mengenai kedudukan Rasulullah SAW yang sangat mulia ini. Sebagai contoh adalah Imam Wahab ibnu Munabbih. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan wahyu kepada nabi beliau dari keturunan Jacob, atau dalam tradisi Islam Yakub alaihissalam. Yang nabi itu mempunyai nama Sya'ya alaihissalam. Sya'ya alaihissalam ini dalam tradisi Bible disebut dengan Yesaya. Oleh karena itu kita sering mendengarkan ada Injil Yesaya. Nah, menurut penjelasan Wahab ibnu Munabbih ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan wahyu kepada Yesaya, atau dalam tradisi Islam adalah Nabi Sya'ya alaihissalam. Bagi yang pengamal Dalail Khairat pasti tahu ini Nabi Sya'ya, karena memang beliau bukan salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, tetapi banyak ulama Islam yang juga mengetahuinya. Salah satunya tersebut dalam kitab Dalailul Khairat. Di situ Imam Wahab ibnu Munabbih menjelaskan bahwa Nabi Sya'ya atau Nabi Yesaya dalam tradisi Bible itu pernah diberikan wahyu oleh Allah sebagai berikut. Dia Allah bermaksud mengutus seorang nabi yang ummi, dari kalangan orang ummi. Ini siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Nabi tersebut tidak kasar, tidak keras. Jelas, Nabi Muhammad bukan orang yang kasar, bukanlah orang yang keras. Dan semua orang tahu itu. Tidak hanya orang muslim, non-muslim pun tahu. Tidak pula bersuara keras di pasar-pasar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang suka teriak-teriak. Beliau, sebagaimana kita ketahui,
ketika berdagang, beliau tidak pernah menyulitkan pembelinya, dan ketika beliau membeli barang, beliau tidak pernah menyulitkan penjualnya dengan tawar-menawar. Kemudian Nabi tersebut, seandainya dia melewati lentera, tentulah lentera itu tidak akan padam karena ketenangannya. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat tenang. Dan seandainya dia berjalan di atas ranting-ranting yang kering, itu tidak akan terdengar suara dari bawah kedua telapak kakinya. Ini menjelaskan bahwa Nabi yang dimaksudkan dalam wahyu yang diberikan kepada Sya'ya ini adalah seorang Nabi yang sopan, yang lemah lembut, yang halus. Dan Nabi Muhammad SAW jelas, baik orang muslim maupun non-muslim, dari sezaman beliau maupun setelah beliau, sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling santun. Keterangan ini teman-teman bisa dapatkan dari kitab Syiahnya Imam As-Sawi, kemudian juga dari kitabnya Imam Ali As-Sobuni yang berjudul Sofatut Tafasir, dan juga dari kitabnya Imam Al-Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail. Juga bisa teman-teman dapatkan dari kitabnya Imam Ibn Katsir. Bagaimanapun juga teman-teman, berbagai dalil, baik ayat Al-Quran maupun hadis maupun keterangan para ulama, jelas kedudukan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah pribadi paripurna, Nabi terakhir yang memang benar-benar sudah dinubuatkan jauh sebelum beliau lahir. Namun sekali lagi teman-teman, ini adalah data-data internal dari kita, yaitu umat Islam sendiri. Apakah ada data-data yang memperkuat bahwa Rasulullah SAW, Sayyiduna Muhammad adalah Nabi terakhir? Jawabannya tentunya ada. Sayangnya, mohon maaf, ada sebagian orang yang mungkin karena dia belum tahu, atau mungkin menutup hatinya untuk tidak ingin tahu, atau mungkin sebenarnya sudah tahu, tetapi dia pura-pura tidak tahu, bahkan menolak dan mengingkari ke Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa seperti itu? Hal ini didasarkan atas beberapa hal. Salah satunya adalah didasarkan atas awal kali pewahyuan risalah kepada Nabi Muhammad SAW itu berada di dalam gua, yaitu Gua Hiro. Bagi mereka ini bermasalah. Mengapa bermasalah? Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Muhammad itu Nabi, lawang wahyu awalnya saja didapatkan dari gua yang gelap. Padahal di dalam Injil Petrus pasal 2 ayat 4 di situ dijelaskan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi dari kitab Injil Petrus pasal 2 ayat 1 ini, mereka berpendapat bahwa mana mungkin firman Tuhan itu datang di gua yang gelap? Bukankah gua itu adalah tempat penghakiman, tempat menahan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, berdasarkan kitab Injil Petrus pasal 2 ayat 4 tadi. Kemudian berdasarkan penafsiran yang serampangan itu, mereka mengatakan berarti Muhammad itu adalah nabi palsu. Lawang wahyu pertamanya saja didapatkan saat dia di gua. Dan gua itu menurut penafsiran mereka dari Injil Petrus pasal 2 ayat 4 itu adalah tempatnya iblis, tempatnya malaikat yang dikutuk oleh Allah. Jadi tidak mungkin. Itu alasan mereka mengapa mereka
mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ini adalah alasan pertama. Nanti alasannya masih banyak lagi, dan insya Allah akan kita bahas di bab-bab di video-video selanjutnya. Saya tadi mengatakan teman-teman bahwa penafsiran terhadap Petrus pasal 2 ayat 4 ini itu sebenarnya sangat serampangan. Mengapa serampangan? Karena mereka tidak memperhatikan ayat-ayat selanjutnya. Kalau mereka memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, ternyata di situ juga dijelaskan bagaimana misalnya dari Petrus masih dalam pasal 2 juga, tapi dalam ayat yang 5, kalau tadi kan ayat 4, di ayat 5 sampai kemudian ayat ke-9 itu disebutkan bagaimana Allah juga menghukum umatnya Noah, atau dalam tradisi Islam disebut dengan Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah juga menghukum kaumnya Lot, atau dalam tradisi kita, tradisi Islam disebut dengan Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Sodom dan kaum Gomorrah. Di sini ya, kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, itu menjelaskan bahwa apa? Sebenarnya ayat tersebut bukan menjelaskan bahwa gua itu adalah tempat untuk mengurung malaikat yang berbuat dosa, bukan untuk mengurung para iblis, bukan untuk mengurung para setan. Tapi di situ ayat itu sebenarnya menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Allah itu memperingatkan kepada manusia. Jangankan kalian manusia, malaikat saja, makhluk yang paling setia kepada Allah, apabila mereka bersalah, itu mereka tetap akan dihukum. Hukumannya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah ditempatkan di gua-gua yang gelap. Karena memang di pasal yang lain, di Injil yang lain, di situ juga dijelaskan tidak hanya di dalam gua yang gelap saja, tapi banyak tempat penyiksaan juga. Dan kemudian kita bisa merunut tadi, jangankan kalian, malaikat saja bisa kami hukum, bisa Allah hukum. Apakah kalian, seolah-olah Allah berfirman seperti itu, apakah kalian melupakan bagaimana kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam atau Noah alaihissalam? Apakah kalian lupa bagaimana berakhirnya kisah kaumnya Lot atau Nabi Lut alaihissalam? Bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang mereka juga mengira bahwa mereka tidak akan disiksa, kemudian ketika mereka melakukan perbuatan yang jahat, yang dosa, maka kemudian mereka disiksa. Ayat dari pasal 2 dari Petrus ini sebenarnya maksud yang ditangkap itu adalah itu, teman-teman. Bukan menginformasikan bahwa malaikat itu tidak mungkin datang ke gua-gua, karena gua itu adalah tempatnya para setan, tempatnya para iblis, tempatnya para malaikat yang terkutuk. Bukan seperti itu. Mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kalau kita runut lagi, ternyata di dalam Injil juga disebutkan banyak nabi-nabi yang juga mendapatkan wahyu pertamanya saat mereka ada di dalam gua. Contoh paling jelas adalah di Injil, di kitab Para Raja pasal 19 ayat 9 sampai 10. Di situ dijelaskan bagaimana seorang nabi bernama Elia. Elia ini kalau dalam tradisi keislaman kita disebut dengan Ilyas alaihissalam. Bagaimana seorang nabi bernama Elia, dia mendapatkan wahyu pertama kalinya juga sama persis seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam gua. Di dalam kitab Raja-Raja, kitab Para Raja pasal 19 ayat 9 sampai 10 tersebut menjelaskan seperti ini. Di sana masuklah ia di sini maksudnya Elia atau Nabi Ilyas. Di sana masuklah Ilyas dalam sebuah gua, dan dia bermalam di situ. Nah, saat dia bermalam di dalam gua itu, kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Nah, firman Tuhan datang kepadanya ini lewat siapa? Ya tentunya lewat malaikat. Baik dalam tradisi Kristen maupun Islam, jelas firman Tuhan datangnya lewat malaikat.
Maka firman Tuhan datang kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini, wahai Elia? Seperti itu. Kemudian Elia atau Ilyas menjawab, wahai Tuhan, aku di sini bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Mesbah ini kalau kita runut di Dictionary of Alkitab, di situ disebutkan bahwa yang disebutkan mesbah adalah sebuah tempat persembahan korban. Jadi di situ dijelaskan bahwa Elia atau Nabi Ilyas pertama kali mendapatkan wahyunya itu adalah saat beliau mengasingkan diri, sama seperti Rasulullah SAW. Mengasingkan diri dari apa? Dari perbuatan kaumnya yang tidak baik. Kalau Rasulullah mengasingkan diri dari perbuatan kaumnya yang menyembah berhala, kemudian suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahiliyah, maka Elia atau Ilyas juga seperti itu. Dia mengasingkan diri dari kaumnya karena kaumnya sudah apa? Sudah meninggalkan perjanjian dengan Allah, bahkan meruntuhkan mesbah-mesbahnya Allah, tempat-tempat persembahan untuk kurban. Maka di situ Nabi Ilyas pergi mengasingkan diri ke dalam sebuah gua, dan di gua itulah Nabi Elia atau Ilyas mendapatkan wahyu pertama kali. Di sini jelas teman-teman bahwa apa? Injil pun menjelaskan bahwa tidak hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan apa? Wahyu ketika dia berada di dalam gua. Tapi Elia pun yang juga seorang nabi, dikenal bahkan di dunia Islam, Kristen, Yahudi. Islam mengenalnya Ilyas, Kristen dan Yahudi mengenalnya Elia, juga mendapatkan wahyu pertama kalinya di dalam gua. Bahkan peristiwanya persis. Mengapa Elia mengasingkan diri ke gua? Itu sama seperti mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengasingkan diri dari gua. Apakah cukup hanya Nabi Elia saja yang mendapatkan wahyu di dalam gua yang dijelaskan dalam Injil? Tidak, teman-teman. Karena ternyata selain Elia atau Nabi Ilyas, juga ada seorang nabi yang kalau kita membaca Dalailul Khairat itu kita kenal dengan ada yang namanya Nabi Daniel, ya. Atau dalam tradisi Injil disebutkan dengan Daniel. Nah, Nabi Daniel atau Daniel ini juga diceritakan beliau mendapatkan wahyu dari Allah pada saat beliau dimasukkan secara zalim oleh kaumnya ke dalam gua. Di situ diceritakan bahwa Nabi Daniel alaihissalam, beliau karena tidak mau mengikuti perintah raja, maka beliau kemudian dimasukkan ke dalam gua, yang dalam gua itu penuh dengan singa. Tapi di situ kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Nah, ini jelas malaikat pun juga datang ke gua. Tidak sama seperti penafsiran di atas kan. Malaikat tersebut diutus oleh Allah untuk apa? Untuk membungkam mulut-mulut singa-singa yang ada di dalam gua tersebut. Jadi di sini malaikat pun datang ke dalam gua. Dan cerita ini terkenal sekali. Kemudian walaupun tidak dijelaskan di dalam Injil secara eksplisit, saudara-saudara kita Kristiani juga meyakini adanya yang namanya The Seven Sleepers, atau 7 orang yang tidur. Tidurnya di mana? Di dalam gua. 7 orang suci yang tidur. Tidurnya di mana? Di gua. Siapa mereka? Kalau dalam tradisi kita, tradisi Islam, disebut dengan Ashabul Kahfi, dan kalau di dalam tradisi Bible disebut dengan The Seven Sleepers. Di situ diceritakan mereka tidur di dalam gua, dan saat mereka tidur di dalam gua, mereka dilindungi oleh Allah dengan didatangkan malaikat. Malaikat di situ kemudian membuat jasad mereka mampu bertahan untuk tidur sampai ratusan tahun. Nah, cerita ini bahkan disebut dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang berada di dalam gua.
ini adalah orang-orang suci yang berada di dalam gua. Kemudian Allah mendatangkan malaikat di gua itu untuk menjaga jasad mereka. Di sini jelas bahwa malaikat juga datang ke gua. Jadi kalau kita melihat seperti ini semua, jelas tuduhan bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu berdasarkan bahwa wahyu yang didapatkannya pertama kali itu saat di dalam gua, dan gua itu adalah tempat para iblis, para setan, para malaikat yang dihukum, dipenjara oleh Allah sampai hari kiamat. Anggapan ini jelaslah salah. Mengapa? Dengan bukti-bukti yang sudah kita paparkan tadi. Demikian teman-teman, insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.